Ini yang menarik ini ya, respon dari Jokowi ya, Mulyono, ketika ditanya tentang PK2. Ya. PK2 ya. Oke, makasih datang di podcast Divisi Kritik. Makasih juga nih, Cop di Cup juga ada diundang ke Divisi Kritik. Jadi kita collab nih sama punya beliau ini. Iya. Dia punya ini juga nih, jadi buat apa ya? Anak muda ya? Anak-anak muda lah. Punya komunitas bagus juga lah. Mantap. Bersama juga lah. Iya. Ya. Kan kemarin kita lagi ngobrolin ini ya, terakhir ya ngobrolin apa Ya, yang 100 hari. ya. Ya, Di sini betul. juga ya lokasinya ya. Lokasi. Karena dua itu ada Prof. Antoni ya, Ya, Bang sama siapa? Bang Rey. Bang Rey Ya. gitu. Nah, sekarang aku pengen ini lihat POV-nya dari teman-teman yang mahasiswa lah ya. Iya. Kalau kemarin kan yang udah Betul-betul sepuh lah. Senior lah ya, senior lah. ya. Senior. Nah, kita kalau dari POV-nya anak muda gimana nih? Kalau 100 hari ini sebenarnya apa sih evaluasinya? Ya kita bicara nggak usah yang bagus-bagus dulu kan, pasti ada kritiknya lah, ada yang Iya, bagus, tapi dari yang jelek ya. Kita mulai dari ini dulu deh, yang kritisnya dulu apa ini? Sebenarnya kan Mas, kalau kita ngeliat berangkat dari diskusi kemarin itu kan Mas, yang paling menarik itu kan Bang Rey kan, Yeah. itu kan memang apa ceplos ya ngomongnya Yeah. artinya ya. Bang Rey dalam udah tua dia merasa apa yang diperjuangkan dari reformasi itu kan hari ini dikhianati oleh Mulyono. Iya. Makanya kan Bang Rey kan cukup keras akhirnya mengeluarkan statement bahwasannya ya hari ini Prabowo masih kesolo-soloan. Dalam arti dengan aktornya Dasko yang berpakai baju Gerindra tapi sebenarnya sejatinya orangnya Mulyono. Jadi keras banget di statement itu sebenarnya Mas. Bermain dua kaki lah ya berarti. Bermain dua kaki. Dan beberapa kali kan kalau analisa kita kan memang kalau hari ini kan perjuangan demokrasi ya. Ini kan perjuangan demokrasi Mas, bukan karena kita benci sama Mulyono ya, tanpa sebab akibat ya. Betul. Sebenarnya kan ketika kita ingin bagaimana sih mengadili Jokowi ini kan, itu kan sebenarnya kan bagaimana perjuangan demokrasi khususnya kita anak muda ya. Karena kalau saya sadar betul kalau ini nggak diperjuangkan 2029 akan Gibran akan jadi presiden. Kalau hari karena menurut kita kan Gibran ini cacat konstitusi Mas. Akhirnya dari awal udah cacat, jadi wapres cacat. Kedepannya dia akan lagi. Akhirnya kan makin merusak moral bangsa Mas. Itu Kenapa sebenarnya. keberatan Gibran jadi presiden? Pak, kalau ini nggak dilawan atau nggak dihadangin, harus dilawan Mas emang. Karena kalau yakin betul saya kemarin sama Bang Rey ngomong gitu, insting saya tuh langsung, oh ini kalau nggak dilawan, Gibran pasti 2009. Artinya kan anak haram konstitusi ini jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Makin melenggang. Makin melenggang. Ya. Itu paling kita soroti Mas. Kan dari 100 harinya Pak Prabowo ini ya, 100 hari Prabowo Gibran lah, satu paket ya. Ya. Apa sih yang jadi titik kritisnya apa sih sebenarnya sekarang ini? Dari program-programnya, kemudian dari kebijakan politiknya. Gitu. Kalau kita lihat perangkat dari program kan ini populis banget Mas sebenarnya Prabowo ini kan. Akhirnya menanggung malu karena udah kampanye makan siang gratis. Makan siang gratis, ya. Sebenarnya menanggung Ya, malu menanggung aja. malu, ya. Dan menyenangkan gerbong Solo. Iya, iya. Itu aja sebenarnya. Kalau Prabowo memang berangkat dari situasi ekonomi politik yang situasi lagi krisis, kita dikenain tarif pajak dengan pertarungan internasional kan, harusnya kan Prabowo secara sadar kan dia sebenarnya udah sadar betul. Kemarin sempat minta maaf Mas. Iya, iya, betul. Minta maaf tentang makan siang gratisnya Ya, belum ya. terlalu maksimal. Itu sebenarnya Prabowo sadar itu. Bahwasan ini nggak efektif sebenarnya. Karena kan dipaksakan lah ya. oh iya Mas, kan kita kan sadar betul Mas kalau makan siang gratis, bicara pangan itu kan bicara reforma agraria sebenarnya. Basicnya di sana baru kita bagaimana untuk penyediaan pangan itu kan, bukan makan siang gratis dengan utang. Ini kan skemanya utang masalahnya. Jadi yang disoroti sekarang ini ya, makan siang gratis ya. Iya. Tapi kan kemarin di Kompas TV ya, Iya. ya kan, Kompas TV itu muncul 80% loh kepuasan publiknya. Tapi kemarin kan Bang Rey bilang kan, ya kemenangan 80%, gaji guru dinaikin, kemudian PPN ditunda, makan siang gratis ya. Terus ada yang mengatakan begini,
Kalau Mulyono 10 tahun baru dapat kepuasan 80%, ini cukup 3 bulan. Tapi ini kan membagongkan sebenarnya. Tapi menurut gue ya Mas, kalau terkait itu, gue mencurigai ada unsur dari Wamen Parekraf itu, si Nilo itu. Oh gitu ya. Ya ini ada apa ini? Kok bisa 3 bulan 80%? Pertanyaannya juga pertanyaan yang ya ibaratnya menjebak semua itu kan. Udah ketahuan itu kan nggak mungkin. Apalagi kemarin Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional si Dadan itu bilang akan mempertimbangkan serangga sebagai penggantinya. Itu menurut gimana itu? Aku juga nggak habis pikir. Ikan mas. Iya sih. Jadi memang kalau lihat program makan bergizi gratis ini memang banyak celahnya ya. Yang pertama memang dari kemampuan penyedia untuk menyediakan menu itu Ya. nggak merata. Nggak merata. Yang kedua soal harga ya. Harga per makanan per menu paket itu nggak bisa berlaku rata juga. Dia kan di tempatmu di NTT Ya. kan 10.000 dapat apa? Aduh. 10.000 dapat apa coba? Dapat apa coba? Nasi doang, nasi sama tempe malahan. Dapat susu nggak? Gak ada apa. Mas. Di tempatmu ada makanan serangga nggak? Enggak ada. Belalang atau ulet gitu? Ada kan, tapi kan untuk nggak bisa untuk memberdaya untuk makan. Iya, yang masal gitu Iya, kan iya. nggak bisa. Kalau cuman mungkin satu keluarga. Tapi kemarin menarik mas, bicara survei itu kan si Celios kan buat sendiri tuh. Iya, iya, Celios, iya, Celios. iya, Prabowo iya, 5, iya. Gibran 2. Iya. Ya menurutku itu nilai yang pas lah. Pas. Kalau 3 bulan ini kan Bang Ray kemarin kan sempat ngomong ketika apa surveinya tinggi itu kan skema yang dipakai Jokowi. Iya, iya. Malah Renal Modi kan itu juga kalah loh sama Prabowo loh. Padahal kan India itu kan makin sentrasi seluruh rakyatnya. Iya. Dan dia memang hari ini siap jadi penantang untuk menantang internasional loh ekonominya. Indonesia kan kalau digituin kan artinya kan sangat absurd ya sama kenyataannya sebenarnya mas. Artinya kenyataannya masyarakat krisis. Ya kalau masyarakat ditanya hari ini kan ada dua pertanyaan masyarakat ini mas. Kalau ditanya apakah puas dengan pemerintahan Prabowo, pasti jawabnya puas. Pasti Kalau puas. ditanya susah nggak mencari pekerjaan, pasti susah. Ini kan ada makanya kan kita lihat survei ini. Trik pertanyaan lah itu. Iya. Lapangan pekerjaan susah. Akal-akalan lah ya. Iya. Belum lagi tarif pajak naik. Artinya kan perusahaan Amerika kan nanti kan naikin tarif pajak. Ya, suku Itu bunga. kan, iya suku bunga. Artinya kan makin banyak pengangguran nanti mas. Kan Prabowo ini kan ketika orang bicara mengenai apa surveinya sangat tinggi itu kan hitungannya apa? Ya kalau masyarakat kita kan dijorin bansos di mana dia jawab puas, pasti jawab puas mas. Ujung-ujungnya bansos mas, kan PPN kan nawaran bansos. Iya. Iya, Jadi kan, kompensasi Mas. BPN kan bansos. gitu ya. Bansos. Padahal warganet udah pernah bilang tuh, Iya. sebenarnya kasus makanan bergizi gratis ini solusinya satu sebenarnya, serahin aja ke sekolah sama orang tua. Jadi paham apa aja yang dibutuhkan sama anak-anak ini. Tapi ini kan nggak mau didengerin ini. Kepala BGN-nya juga nggak mau. Prabowo-nya seolah-olah motong anggaran, dibilangnya penghematan. Secara penghematan gimana? Kementerian lembaga sekarang gemuk, ya kan? Buat saya mah omon-omon lah gitu loh. Tapi emang sih mas, agak aneh dan agak lucu sih sebenarnya. Emang agak lain lah. Ketika kita melihat kan ekonomi makro Indonesia ini kan warung kecil mas. Yes, Itu kan makro betul. sebenarnya mas. Maksudnya kita nggak ngasal kritik ya. Tapi kalau kan ketika makan siang di beras itu disabarin sekolah kan makro itu mati mas. Kenapa tidak harus diatasi seharusnya? Ketika situasi krisis orang Indonesia kan dia kan lahirnya dari tongkrongan kecil, tempat kopi kecil, warkop kecil. Itu kan yang ekonomi makro. Mikro yang harusnya memang yang jadi pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ketika PPN ini naik kan mas, sebenarnya kan sadar atau nggak sadar mas, yang punya kapital itu kan tetap oligarki dan mereka pasti akan hajar ke bawah ketika mereka Iya, kena. betul. Nah ini ini kan sebenarnya realitas ini kan yang jarang diomongin mas, karena sejujurnya sangat sedikit juga kawan-kawan mahasiswa merespon terkait ini sebenarnya. Ya. Ya, oh bagaimana sih situasi PPN ini? Karena yang dampak masyarakat kelas bawah, menengah hari ini sangat-sangat parah mas. Kalau menengah ada ini ya, ada escape-nya, jadi ojol. Iya. Itu marahin tulen mas, marahin era modern itu mas. Tapi harus diakuin loh, daya beli masyarakat sekarang turun drastis banget. Sangat drastis. Emang mereka pada ke mall, tapi cuma hanya lihat-lihat aja. Nggak beli gitu loh. Iya. Kalau di tempatku ini ya, di Jakarta Timur itu ya, daerah timur itu kan anak mudanya banyak. Iya. Gengsi ya. Gen Z. Sekarang ini yang rame apa coba? Warkop-warkop kecil gitu. Iya. Itu yang rame. Iya. Tapi sekarang kemarin kan dengar berita Starbucks aja udah mulai ada masalah.
Starbucks nih ya, yang isinya tempat tongkrongannya kelas menengah lah ya. Jadi intinya sekarang ini kan kelas menengah itu sangat kepres banget dengan ekonomi yang ya kita nggak dapat bansos masalahnya. Makin lama ya jadi makin juga. Ya belum lagi ya kasus Sritex katanya bilang adalah si Wamenaker bilang Sritex, "Woi, kita semangat untuk ini bantu." Ternyata faktanya apa? Dia bilang ada tangan-tangan setan. Malah setan lagi yang disalahin. Tapi menarik sih Mas, memang di 100 hari Prabowo, pemerintahan Prabowo ini ya, sebenarnya kan banyak orang yang mengatakan di masa Prabowo pun sama kondisinya sama Jokowi. Karena kan orang kan ketika Bang Rey bilang ke Solo-Soloan, kalau bahasa masyarakat di netizen ya, no justice, no viral emang Mas. Ya, karena pada kondisinya gitu, yang paling rusak kan hukum Mas. Lembaga-lembaga hukum itu paling rusak sebenarnya. Kenapa dibilang Dasko? Ya karena dia aktor utamanya, aktor operasi itu semua. Apa semua lembaga, khususnya Kejagung, KPK, marwahnya kan hilang semua, integritasnya hilang. Dan cuma jadi alat politik, di mana 80% ya kan sebenarnya kan kondisi ini kan kita lihat 80% dari mana lapangan pekerjaan susah. Ya. Tapi Bung Deo ini berani juga ya nyebut-nyebut Mulyono, nggak takut diserang buzzernya ya. Aman ya. Tapi ngomong-ngomong gini, kita bicara pola ya, pola transisi dari Jokowi ke Prabowo ini kan kelihatan ini Prabowo belum dapat fondasi yang cukup kuat untuk stand up gitu ya, menjadi mengeluarkan kebijakan yang benar itu pure dari ininya dia, tapi masih ke bawah-bawah. Masih bayang-bayang Mulyono ya. Mulyono. Memang dari dulu kan sebelum Prabowo naik kan pernah podcast ya dengan salah satu narasumber lah mengatakan Jokowi itu meninggalkan bom waktu. Nah, sekarang bomnya udah mulai meledak nih. PIK, PPN, ya pik. Belum lagi nanti kenaikan tarif yang kita juga belum tahu. Karena terakhir tuh CNBC itu merilis bahwa ada 8 item yang membuat kita tidak bahagia di tahun 2025 ini. Ada tuh. Gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan gini nih ya, apa yang dilakukan Prabowo ini semata-mata dia ngikutin polanya Jokowi. Ya. Karena sebenarnya kan Jokowi itu punya hutang banyak. Coba kalau dia nggak naikin PPN, kita nggak punya ruang fiskal lagi untuk menghidupin rakyat. Ya, ya. Kalau kita relasikan dengan program makan siang bergizi gratis, itu memang agak memaksakan. Karena sebenarnya kita nggak punya ruang fiskal. Betul. Nah, yang buruknya sekarang ini dipaksakan seolah itu ada. Nah, mereka ngelesnya ketika program itu gagal gitu kan, nggak bagus lah implementasinya. Enggak, kalau itu pakai uang pribadinya Pak Prabowo, ya kan lucu gitu kan. Itu membuktikan bahwa nggak ada estimasi keuangan yang tepat, maka menggunakan dana pribadi itu sebenarnya melanggar itu. Betul nggak? Betul. Kadang kan aneh Mas, ini kan bernegara masalahnya. Iya. Itu bernegara kan, kita kan berangkat pada aturan main semua misalnya. Kayak kasus tadi yang dibilang PIK, Prabowo mengatakan, oh iya, ketika dia menjalankan program pemerintahannya menggunakan uang pribadi, ini kan aneh sebenarnya. Aneh. Terus PIK, terus yang di Bekasi itu kan, orang kan akhirnya ngebaik, kalau ada negara dalam negara nih, aturan sendiri nih. Sampai laut aja di SHM ini. SHM, SHGB. Kalau penggunaan dana pribadi itu saya ingat waktu itu kampanye 2024 terakhir kemarin ya. Itu kan food estate juga diserang kan? Alasannya apa? Itu pakai dana pribadi Prabowo. Jadi kan jadi pola loh itu nanti. Jadi pola ya. Udah 2 kali loh itu. Tapi amplifikasi bagi buzzer Prabowo bilang itu, wah bukti Prabowo cinta sama negara itu. Ya, betul. Itu yang bahaya sebenarnya amplifikasi begitu. Bagaimana kita bicara cinta negara ini kan, ya semua punya kontribusi dong. Betul. Masyarakat awam kan apapun itu kan, walaupun sedikit pajaknya sedikit kan. Itu kan juga kontribusi terhadap negara loh. Bagaimana dia bekerja, membeli, daya beli itu kan kontribusi. Kita akhirnya orang membandingkan yang nggak apple jadinya. Yes. Itu yang jadi bermasalah. Sekarang itu ada ini loh, semacam kalau aku lihat gini ya, kesalahpahaman dalam mengenai pajak. Pikir, emang lo bayar pajak? Misalnya gitu kan. Loh, dia nggak tahu pajak itu. Setiap kita beli makanan, minum, aja ada pajak. Ya. Kita beli mic aja kena pajak. Betul. Itu merokok kena pajak. Betul. Kita sumbangsih pajak sebenarnya. Betul. Semua barang yang kita konsumsi, baik barang maupun jasa itu udah pajak. Ya. Tapi Di kontribusi luar PPH ya. Ya benar. Tapi kontribusi negara apa? Jalanan masih rusak, sekolah masih rusak, ya kan? Jembatan hancur. Nanggung malu sebenarnya Mas. Nanggung malu kampanye sebenarnya. Nanggung malu Mas. Ya, tapi kalau kita kembali ke tadi ini ya, ke tema kita ini 100 hari Prabowo ini kan. Yang menarik itu sekarang punya kasus kayak PIK itu ya. Iya. PIK 2 ini kan
yang tadi saya bilang di depan, ini bom waktu sebenarnya. Ya. Pasti saya yakin tuh banyak kasus lain akan menjadi warisan Mulyono gitu loh. Siapa yang bermain, Mas? Ya, lingkaran-lingkaran sekarang masih berkuasa lah pastinya ya. Ya kalau kita melihat kan hari ini kan memang sebenarnya kan kalau kasus PSN ini kan di akhir masa jabatan Jokowi ini ada 14 PSN yang pakai Permenko. Iya. Ada 14 sebenarnya Mas, termasuk PIK. Nah ini yang di backing jenderal. Ya karena kan kita harus melihat dong, mantan kemarin kan Kementerian RTPN itu kan sebelum Ayah itu kan Ayah akhirnya nyangkal. Iya. Hadi Cahyanto. Kali ya dong. Ada buang badan lah. Buang Ya. badan. Buang Nah, badan. itu kan Hadi. Hadi juga buang badan. Hadi buang Tapi badan. nggak bisa dibohongin, Hadi ini kan kalau kita berangkat dari situasi realitas praktisnya politik elit nih ya, kan orang merasa oh ini gerbong Jokowi. Iya. Yes. Nah, atau otomatis kita harus ngeliat ke situ. Nah ini kan cuman kan hari ini kan mereka masih menyangkal semua dan benar kata Mas tadi Mas, ketika oh ini jadi langkah awal untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mulyono. Ya benar dong ketika OCCRP mengatakan bahwa Jokowi ini kan terkorup Mas. Mas kita bayangin Mas, kita dibawa Kenya Mas. Ya. Perbuatan Jokowi kan akhirnya orang melihat kita dibawa Kenya, dibawa Afrika Mas, Nigeria malahan. Nah, Yang kita bukannya mau menghina ataupun bicara apa, tapi toh kita ini kan negara yang sangat kaya Mas. Terus bukan kita mau merendahin, tapi pada kondisinya kayak gitu Mas. Ulahnya satu orang kita dijustifikasi secara langsung. Nah Jokowi merasa ya itu hal yang mudah bagi dia karena itu menguntungkan keluarganya. Kan aneh Mas. Tapi dengan entengnya Jokowi kan bilang buktikan saja di pengadilan gitu kan terkait OCCRP ini kan. Ya pendukung-pendukungnya Mulyono kan bilang wah OCCRP ini didanai oleh anteksionis atau apa ya aku sih ketawa aja gitu loh. ini yang menarik gini ya. Respon dari Jokowi ya, Mulyono ketika ditanya tentang PK2. Ya. PK2 ya. Dia bilang, ya kalau selama prosesnya legal ya nggak masalah kan dia bilang. Betul. Itu jadi kita ingat masalah waktu putusan PMK 90 kan gitu kan? Iya. Ya? Namanya juga Mulyono Mas. Nggak, maksudnya gini, pendekatannya legalistik banget gitu ya? Iya. Ya, tapi dia nggak lihat sosiologinya gimana itu, prosesnya nggak diinin gitu loh. Nah, itu kan orang berusaha dialihkan, oh iya ya orang legal, oh berarti sah dong. Saya berpikir loh, kalau kita membunuh orang, kalau kita legal ya boleh dong berarti ya. Kan kasarnya begitu kan? Ya Jokowi pasti apapun itu dilakuin Mas, karena kan sebenarnya kan kalau kasus PIK ini kan sebenarnya dari mulut Abu udah keluar loh. Iya, Tempo kan dia mengatakan betul. saya kan melayani presiden, Iya, karena betul. presiden yang minta. Yes. Nah artinya kan ini kan keterlibatan Mulyono ini kan sangat dalam di kasus ini. Nah terus terkait menteri-menterinya yang termasuk gerbong Solo ya yang hari ini kan akhir jabatan itu menjabat banyak kan, dibagai anak cucu perusahaan banyak lah BUMN itu keluarganya Mulyono ini. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Cuman kan untuk kita bicara terkait bagaimana sih merespon terkait melawan Mulyono ini kan yang sebenarnya itu yang harus dikerjakan terus sama kawan-kawan mahasiswa sama gerakan rakyat sebenarnya, masyarakat sipil kan itu kan kalau menurut saya itu tugas demokrasi, karena kita harus belajar betul lah sekelas Trump itu bisa dipidanakan loh. Iya betul, jadi Trump begitu terpilih tapi masalah di pengadilan masih nyangkut bisa gitu. Jadi mereka paralel ya benar. Iya. Ada Korea Selatan ada kemandirian ya. Iya. Independensi dari yudikatif ya. Kayak kasus yang di Korea Selatan. Korea itu. Selatan. Kan presidennya ya Bisa. ke penjara. Ya mestinya Indonesia harus begitu ya kalau menjadi negara ya itu besar, dari ya. tantangannya kita Mas. Iya, jawaban untuk KPK, Mas. Sekarang KPK masalahnya berani apa enggak? Tapi Tapi sekarang lucu juga nih kalau ngomongin KPK ini. Kasus PK, polisi diam. Ya. Kejagung diam. KPK diam. Kejagung diam. Sementara KPK sibuk memburu Harun Masiku. Iya, nggak jelas. Kasus apa yang terakhir yang gede CSR ya? CSR, BI. Ya BI. Memang KPK kan kemarin kita kan ramai itu Mas kayak KPK sebelum masih Jokowi berkuasa. Oke lah kita masih berpandangan oh ini masih di bawah kekuasaan Mulyono. Setelah Jokowi nggak ada pun tetap sama aja. Masih aja nggak bisa memanggil keluarga Jokowi, kan anak cucunya banyak kali udah lapor tuh. Iya. Ngelapor keluarga Jokowi termasuk Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, Gibran, dia kayak laporan Ubed, Badila Badrun. Ini kan nggak pernah direspon sama KPK sama sekali. Kita kan kalau dari kita sendiri Mas udah 8 kali malahan. Terakhir kita malah lapor Jokowi lagi.
Artinya kan kegagapan KPK ini kan itu menunjukkan sebenarnya, ya proses hukum kita ini menjadi alat politik kekuasaan. Bener. Apalagi laporan Bung Rey dan kawan-kawan kan, Bung Ray Rangkuti dicuekin, dibilangnya kata KPK ya belum cukup bukti, belum ya sekarang belum cukup bukti kalau belum diselidikin gimana coba? Iya. Udah main cepat kesimpulan. Lapor aja tapi ditunjukin doang ya. Nah kemarin itu kita juga ngelaporin, ditanya bukti kan. Kita ngejawab, kalau untuk bukti itu tugasnya penyidik. Betul. Itu karena dibayar sama rakyat, terus tugasnya penyidik itu. Kalau kita suruh buktikan ya rakyat kita biasa dibayar dong. Lagi kita rakyat biasa masih gak punya perangkat untuk sampai ke sana. Betul. Ada instrumen untuk itu. Ya. Tapi kemarin tuh yang menarik ya, ada laporan akhir tahun dari PPATK. Ya. Ini berkaitan dengan warisan Jokowi sebelumnya ini, Mulyono sebelumnya ini, bahwa sekitar 30% dana PSN itu nggak dipakai sesuai tujuannya loh. Ini nggak di blow up nih, nggak ada yang blow up nih, saya juga bingung nih. Banyak banget itu berarti Mas. Banyak lah. Benar tadi yang Mas ngomong Mas, bahwasannya ini kasus Piki nih langkah awal ini membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mulyono. Sebenarnya terkonfirmasi tuh, sebenarnya korupsinya PSN itu besar dari PPATK loh. Iya. Yang dia kan mencatat semua aliran keluar masuk yang di perbankan kan. Bukan hanya PIK 2 doang Mas. Banyak tuh. Banyak, ada juga kasus Rempang. Masyarakat yang meninggal di situ. Itu PSN juga itu. Iya. Belum lagi yang di Banten juga tuh ada ya kan. Apa itu Banten itu? Yang ini loh, Tanjung Lesung. Kan Ada ya? PSN itu sebenarnya. Belum lagi, banyak itu. Belum lagi yang di daerah Sulawesi juga, di Bali atau di mana. Itu kan kalau PSN itu kan sebagai apa ya? Normalisasi Mulyono untuk ini loh Mas, untuk melanggar hukum agraria itu loh. ATR BPN itu kan. Kalau kita sih bilangnya proyek sengsara nasional. Betul. Proyek sengsara bukan strategis. Tapi memang parah sih kalau lihat dari ini kan cuma terkonfirmasi sekarang. Kalau kasus PIK ini jelas lah itu sebagai partner IKN. Tentu kita ingat dulu kan ada Menko Marves itu mengatakan bahwa wah ada banyak, ternyata kan itunya dikonfirmasi oleh Mulyono sendiri nggak ada. Ya nggak ada. Nah akhirnya kan apa? Waktu itu kan grupnya Aguan itu kan membangun di sana. Iya. Nah saya baru ngerti, ternyata partnernya Barter, PSN ya. PIK. Dan Parcok nutup-nutupin semua itu Bang. Iya. Kan persoalan ini kan Parcok ini kan hari ini kan masih menjadi bagian dari Mulyono. Kalau hari ini Parcok ini nggak mau merubah marwahnya, artinya kan citranya dan mengembalikan kan survei terakhir kan yang kepercayaan masyarakat sangat menurun kan kayak kepolisian sebenarnya Mas. Kan keterlibatan Parcok ini ya udah sangat dalam Mas. Kan misalnya contoh KPK, ketua KPK sekarang itu kan masih menjabat sebenarnya, masih belum pensiun dia? belum pensiun Mas, Masih aktif? masih. Artinya kan ini kan hubungan relasi kekuasaannya masih. Iya, iya. Oh, Setio Budiono itu. Iya. Artinya kan ini kan, ini masih bagian dari Mulyono ya. Dia itu udah di publik udah pada tahu hari ini. Udah banyak yang mengungkapkan bahwasan Parcok dulu zaman SBY, zaman Soeharto terkenal militer yang dipakai. Sekarang Parcok. Era Mulyono, Parcok. Tapi mungkin era ini juga bukan Parcok lagi. Wah itu nanti kita nggak tahu deh. Kita nggak tahu nih Mas. Nggak tahu nih. Kita lihat lagi nanti ke depannya Mas. Karena kan indikasinya udah arah ke sana udah ada. Yang Iya. kemarin dari LBH udah mengatakan begitu kan? Iya. Ada itu kan ke sana. Pasti Ya ada aja di kasusnya PIK. Kenapa polisi nggak diturunkan? Kenapa TNI yang diturunkan gitu kan? Oh para bintangnya gila-gilaan itu. Tapi Bung Dendi sama Mas Sigit lihat nggak yang FYP-nya Agung Sedayu Group Oh iya. yang di TikTok kan udah dibangun tuh, mau dibikin Mapolsek Mapolres terus TNI atau apa, itu faktornya ya, karena ya dibangun bangunan gedung ya wajar aja Parcok diem, TNI ya dalam tanda kutip diem gitu ya. Emang rusak Mas bangsa negara ini kalau memang itu sampai terjadi Mas. Artinya kan ada negara dalam negara dibuat sendiri loh, moral bangsanya habis Mas. Persoalannya sekarang tuh kita nggak punya transparansi dari pemerintah. Ya. Nah, Dan sekarang kayak kasus HGB, menteri apa nggak tahu. Kemudian politisi yang dari partainya apa itu bilang nggak tahu. Ini parah. kacau ini Mas, udah ya. Untungnya sekarang ada yang lagi naik daun ini Mas, nelayan namanya Pak Kolit tuh, berani bongkar itu kan. Ya. Itu harus didukung sama masyarakat, apalagi kawan-kawan mahasiswa ini kan. Temenmu dong yang itu pengacaranya itu gimana itu? Waduh, nggak tahu, aku nggak mau komen dah.
Aku nggak tahu itu pengacara ya wajar dibela untuk Nah, tapi itu. mereka gencar banget loh di medsos loh. Iya. Katanya bilang pagar bambu bikin saya heboh Indonesia hanya pagar bambu ya. Dia nggak tahu itu kerusakannya bikin kayak gimana Masalah kan. pagar bambunya, karena pagar bambu itu dari luar HGB dan SAM itu Iya, masalahnya. Kalau itu. pagar bambu doang ya Iya. nggak ada Untung itu, problem Mas. gitu. Banyak protes dari masyarakat kan akhirnya keluarkan boroknya semua. Dan ketika itu keluarkan akhirnya ketahuan semua ternyata. Begitu bejatnya kan, akhirnya kan begitu serakannya loh. 10 tahun rejim Jokowi Mulyono ini kan melayani oligarki. Ya kan akhirnya kan orang akhirnya melihat ternyata ya survei yang dibuat oleh Jokowi selama ini yang 80% itu kan akhirnya kan kepuasan. iya, akhirnya dibantah sendiri loh. Ketika dia selesai menjabat nggak punya kekuasaan lagi, kebongkar semua. Dan yang kita khawatir kan Prabowo menggunakan hal itu hari ini. Nah, Ya, itu. ya. Dia memakai pola yang Sama, itu yang dia berbahaya. bisa lepas dari Iya, itu yang sangat berbahaya. Ya artinya gini loh, kalau dulu 80% orang puas dengan pelayanannya pemerintahan Jokowi, kenapa CRT bisa berbicara sebaliknya kan begitu? Itu kan agak aneh gitu loh. Benar. Ya? Masalahnya gini Mas, orang yang disurvei dikasih bansos. Repotnya di situ. Masyarakat kan tadi yang kita bilang itu. Kalau ditanya puas nggak atas pemerintahan hari ini, bilang puas. Lapangan pekerjaan udah nggak, pasti dibilang susah banget mencari lapangan pekerjaan. Kan masyarakat kan harus juga kita sadarkan dong. Benar. Bahwasanya bernegara itu tanggung jawab negara loh memberikan pekerjaan terhadap masyarakat, kehidupan yang layak. Kalau saya baca-baca di berita-berita ekonomi, memang kondisi kita memang sangat-sangat kritis ya. Iya. Nah, yang pertama pertumbuhan ekonomi kita itu stuck, nggak akan bisa naik ya. Yang kedua, meskipun kita digembar-gemborkan dengan hilirisasi, itu tidak memberikan kontribusi ke APBN kita juga, ya, selama 5 tahun itu, ya. Justru sekarang makin marahnya tambang-tambang liar, Iya. kayak kasus di Kalimantan sampai 1T itu ya. Dan yang menambang itu bukan orang kita lagi, orang luar lagi. Kacau. Oh, yang dirut-dirutnya orang keturunan Tionghoa Iya. Cina ya? Oh. Iya emang parah emang sekarang kondisi misalnya Prabowo terakhir mengatakan tanam aja sawit, itu juga pohon kan. Deforestasi. Jangan takut deforestasi. Padahal kalau kita ngelihat Mas, sawit kita itu kan ditolak sama Uni Eropa. Ya. Tapi sebenarnya yang jadi pedagangnya itu India. Ya, kalau itu. Nah, India ngambil dari Indonesia, dijual lagi ke Eropa. Dia dibeli dengan yang mentah di sini, diracik lagi. Nah, Cina pun sama, batu bara dia jual lagi. Nah, kita ini kan di mana hilirisasinya Mas tadi yang masih ngomong itu. Iya. Akhirnya kan masyarakat kita dipaksa lahannya diambil. Dipaksa aja sama negara yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini kan problem keadilan yang sebenarnya hari ini kan akhirnya masyarakat meneriak, oh no justice, no viral. Kalau ada hukum kayak gitu. Yang menarik itu masalah sawit itu saya bilang gini ya. Kalau saya sih mungkin setuju sama Uni Eropa lah. Kenapa saya bilang begitu? Nah sekarang sama aja kita produsen sawit tapi minyak goreng dikasih ke masyarakat minyak goreng yang sampah gitu loh. Iya. Mahal lagi gitu loh. Ya mestinya kan kita sebagai produsen minyak saya terbesar di dunia. Ya mestinya kita murah dong. Iya. Iya nggak? Kok dikasih minyak goreng yang sampah-sampah itu yang mungkin udah Bergerak-gerak ya. penyulingan yang sekian gitu yang udah residu-residunya kali gitu loh. Kalau kita yang produksi tanaman. Kalau kita tanahnya kita, rakyat Iya. kita gitu. Apalagi sekarang ada rencana dari menterinya itu deforestasi Hutan. 20 juta. Menhub. Wah, itu loh. Raja Juli. Raja Juli, wah. Sampai gila ini Emang kan. anteknya Mulyono itu emang. Bukan, itu dampaknya kan gede. Dampaknya sekali. gede. Ngeri lu itu 20 juta hektar lu itu. Jangan kaleng-kaleng lu. Jangan ini loh. Jangan anggap remeh. Ya kan, itu pasti bukan banyak pengaruh itu. Yang untung siapa? Yang pekerjaan lahan dong dapat kayu banyak 20 juta hektar. Ya berarti Emang sih PSN ini kan emang banyak loh masyarakat adat dikorbankan. banyak. Tanah-tanah adat kan diambil Ya semua. itu, iya. Di Papua. Terlantar semua akibat dari proyek. Ya makanya kan akhirnya kita mendefinisikan itu kan bukan proyek strategis, jadi sengsara. Iya Kasihan masyarakat. Proyek masyarakat itu. Ya karena masyarakat diambil lahan-lahannya masyarakat adat. Mereka akhirnya Sedih bisa- banget lah kita Iya, lihat ya. banyak banget. Nah, di sini kan akhirnya kan ketika kasus-kasus hukum Mulyono ini akhirnya masyarakat mulai membuka pelan-pelan kan kotak Pandora yang selama ini dibohongi terus tuh masyarakat dibohong dengan survei mulai kebongkar ya. Peran Dasko juga sangat vital. Karena dia operator lah ya. Oh, operator di sini. Benar yang berkata Bang Ray kemarin itu. Ini Dasko Operator ini lintas partai. Oh iya. Dia kan operator. Wah, hari ini operasi Kejagung luar biasa. Ada kasus di Lampung loh. Yang menarik soal Dasko ini terkait operasi Kejagung BUMD ini.
Apa itu? Kasus apa itu? Kasus BUMD. Itu menarik loh, Dasko itu sebagai operatornya. Kan emang kan dia orang ini kan tugasnya kan menjadi operatornya Mulyono emang. Dia menutupin kasus Mulyono, kepolisian. Nah sama ini masih di bawah Dasko. Dan Dasko ini kan sangat berambisi loh. Ketika kita ngeliat orang di parlemen kritis sedikit, MKD kan. Ini kan aneh gitu loh. Artinya kan wataknya ini kan dari sangat haus akan kekuasaan. Persis kayak Mulyono. Bener. Apalagi ini, Mas, katanya si Dasko ini kabarnya ya, gua nggak tahu benar apa enggak, bermain juga di Kemendistek itu, Kemendikti Saintek itu yang terkait Profesor Satrio. Kan dia bersuara kan, langsung cepet kan. Wih, saya mencoba ada apa ini kok tiba-tiba kok Dasko cepet bersuara nih terkait ini kan. Apalagi kan mana ASN pada demo kan. Wah, jangan-jangan bermain juga nih operasi intelijen juga. Enggak tahu nih, kata warganet ya. Aku baca-baca gitu. Ngeri juga ini aku bilang. Ada yang mau diincar juga kali. Ya ibaratnya itu mengabdi pada dua tuan ya. Iya. Bajunya aja kalau saya ngeliatnya kan bajunya aja yang Gerindra. Iya. Tapi sebenarnya orangnya Mulyono. Karena dia sangat berbahaya, itu operator utama. Dasko, Ara salah satunya ini orang ini. Tapi kayaknya dia punya tugas untuk mengamankan ya. Iya, kasus-kasus. Ya kadang makan di Mulyono masih ada anaknya jadi wapres gitu ya. Tapi yang menarik di sini nanti kalau kita perhatikan ya, akan ada dua kompetisi ini antara si Wapres dengan Presiden Prabowo ini. Kan dari awal udah kelihatan tuh Prabowo sibuk dengan makan gratis, ini bikin lapor apa nih? Wapres. Wapres. Tapi nggak ada beritanya sekarang ini lapor Wapres ya kan? Hanya gimmick-gimmick. Lah semenjak itu si RP muncul hilang itu. Dan daerahnya dia nggak belain bapaknya ya, padahal harusnya belain dari anak yang baik ya. Aduh, kalau ngomongin Wapres ini apa ya, ngomong sambutan aja sembarangan emang. Gimana ya? Artinya kan ya orang akhirnya mengatakan satu hal yang karbitan nyata, jadinya real gitu loh jadinya. Ketika Gibran memberi sambutan aja masih belepotan kan bahasanya kan. Jangankan itu, Mas. Ini aja waktu dia ditanya, Pak Mas Gibran suka baca buku apa? Dia jawab, saya tidak suka baca buku. Itu aja udah menurutku udah aneh aja. Wapres tidak baca buku tuh gimana coba? Terus asupan intelektualnya dari mana Bu? Ya dari konsultan biasa bikin ini aja lah, Cuma bikin heboh-heboh aja. Enggak, yang konyolnya ternaknya Mulyono nih nyamain Gibran sama Sarir. Kan goblok, Mas. Wah, Sarir biji pintar kan. Buset, founding fathers disamain sama bocah anak karam konstitusi kan. Nah, itu paling kator, itu paling aneh itu sebenarnya. Tapi hati-hati ini, karena ini kan dasarnya ternaknya Mulyono ini sekarang menggunakan ini ya, frasa pembenci Jokowi, betul nggak? Betul. Ya. Nah, jadi mereka mengalihkan soal itu hanya masalah sentimen, bukan padahal kan? Iya, bukan sentimen. Ini masalah ketatanegaraan gitu. Kerusakan yang dibuat. Ya kita sebenarnya simplifikasi sama dia kalau benci dan tidak gitu loh. kita mah sebenarnya nggak benci sama Jokowi apa Gibran, enggak. Kita mau ini apa ya, mengkritisi aja gitu. Mengkritisi perbuatan, bukan orangnya gitu loh. Nilai-nilainya yang bikin hancur bangsa dan negara ini sebenarnya kan. Ya demokrasi dihancurkan sama satu keluarga kan. Ya indeks demokrasi kita kan turun drastis. Korupsi survei naik terus, Mas. Hah? Survei naik terus. Survei kan kalau kata Prabowo siapa yang tergantung pemesan. Yang anehnya itu Kompas lagi, Mas. Wah, kacau kata kita kan. Nggak terkooptasi nih Kompas ya. Iya. Kalau Kompas kan tadi saya bilang ada Wamen Parekraf di situ kan. Kasihan jadinya Prabowo kan hanya untuk apa ya, dia sebagai presiden tapi hanya untuk membenar dan menutupi kesalahan-kesalahan Mulyono. Kasihan dia. Kasihan sebenarnya. Dia kan sibuk nutupin terus tuh nanti. Nanti nggak bekerja untuk programnya sendiri pasti. Iya. Akhirnya dikritik terus, padahal pas di kampanyenya, wah di pidatonya garang banget kan. Garang pidato. Saya kejar koruptor ke Antartika pasti. Ya kalau korupsi balikinlah sembunyi-sembunyi. Loh, kok jadi Lembek lembek gini.
Gak habis pikir saya itu kadang. Tapi ternyata background militer itu nggak berpengaruh pada kepemimpinan ya. Betul, Ya. betul. Ya semoga aja kita sih nggak berharap Prabowo sadar atau gimana ya, tapi ketika banyak kritikan oleh netizen akhirnya dia mulai kejagung dipaksa. Karena kalau nggak begitu ya orang akan terus menganggap ya Prabowo ini ya kelanjutan beneran kelanjutan dalam tanda kutip kayak kasus PIK, PSN yang sebenarnya menyengsarakan rakyat semua. Yes. Artinya kan kelanjutan yang maknanya jadi negatif semua mas. Itu yang jadi bermasalah. Ya benar kelanjutan, tapi kelanjutan kerusakan sebenarnya yang terjadi. Melanjutkan kerusakan Kerusakan ya. Mulyono akhirnya. Artinya kan sebagai masyarakat awam ya yang kita berpikir kelangkaan pekerjaan, lapangan pekerjaan, terus semuanya serba susah, harga bahan pokok naik semua. Ini kan yang harus dibenahi itu sebenarnya tugasnya Prabowo itu di situ. Betul. Bukan malah menutup-nutupi. Dan kita ngelihat terakhir kan misalnya kan Bajarnya Mulyono kan selalu ngomong tuh bahwasannya terakhir OCCRP keluarin si Mulyono ini sebagai apa? Rejim terkorup kan. Nah mereka mengatakan itu pemecah belah. Dari mana pemecah belahnya? Orang ngomong fakta dan realitasnya. Korupsi itu kan nggak selamanya harus perlu duit loh. Iya. Kerusakan KPU, kerusakan konstitusi itu kan bagian dari korupsi sebenarnya. Kalau Pak Surya maunya enak-enak aja, kepuasan 80% gitu. Belum lagi ya kasus itu judul sampai sekarang Oh, iya, mah. juga sekarang nggak ini ya. Judul mana faktanya kan? Apalagi Muti Afid bilang berantas judul. Faktanya mana? Bohirnya mana nggak ketangkep? Masa masih bisa buka konstitusinya sampai sekarang? itu yang kita tunggu tuh kejutan Prabowo punya keberanian nggak Ya. berantas itu. Ya sebenarnya kita ya lepas suka nggak suka sama Prabowo itu kan realita jujurnya begitu. Prabowo bisa berpilih lah, ya oke lah sekarang. Nah sekarang ya kita bagaimana mengingatkan Prabowo nih sekarang nih supaya tidak terbawa oleh ininya ya Pak, apa istilahnya ritme atau dirijen dari Solo ini ya. Iya. Itu sekarang ini. Bayang-bayang Mulyono ya, Iya. melepas bayang-bayang Kalau itu. dia masih menari dengan genderangnya Solo ya pasti ya kayak gini terus, Iya. ya kan? Harusnya Prabowo yang menabuh genderang nih sekarang nih. Jangan dia menari di atas genderangnya orang kan gitu. Iya. Ini kan menarik segendang orang kan. Iya. Yang salah lagi malahan, yang benar-benar punya citra buruk lagi kan. Udah banyak orang mengatakan perusak demokrasi, perusak konstitusi. Yes. Dia masih menari di ranah itu. Mestinya Prabowo belajar dari Trump ya. Begitu Iya. dilantik, saya membatalkan executive order dari presiden sebelumnya. Ada Iya. berapa? 200 lebih ya. Ah. Itu gentle Aktif tuh. semua gitu. Iya. Kalau dia mengidolakan Trump ya harusnya dia Kalau kita pakai analisa itu mas, kita kalau kita pun mau jujur akan keadaan ya apa ya? Ya Prabowo memang haus kekuasaan juga. Kalau dia mengatakan kekuasaan itu untuk menyelamatkan rakyat, dia harus ngomong itu kayak Trump. iya. Seharusnya, kayak kan kita harus fair dong kadang. Kok garang banget di pidatonya ketika melihat kebijakan-kebijakan yang nggak pro rakyat, dibiarin toh. Kalau di Amerika kan enggak. Artinya kan kita di sini insting kita kan, Prabowo haus banget akan kekuasaan dan setelah mendapatkan kekuasaan juga nggak merubah situasi kondisi. Kalau Trump kan di depannya Joe Biden ngomong begitu. Hah? Iya ngomong apa adanya dia. Apa adanya dia gitu. Apalagi kemarin viral juga kan si Trump bikin pembukaan lagi kasus kematian JF Kennedy kan. Nah itu, coba kalau di Indonesia bongkar semua segala kasus apa HAM itu. Berani nggak? Tapi kan Prabowo masuk. Kita jangan berharap pendidikan HAM di era Prabowo ini akan ini ya. Kita Suram. banyak. Apalagi Natalius Pigai minta 20 T. Sekarang ini kan kondisi ekonomi kita itu benar parah. Parah. Sama lapangan kerja kita itu tiap tahun naik. Iya. Kita bicara lapangan kerja loh. Belum yang sudah bekerja dan nganggur. Yes. Lapangan kerja itu lapangan kerja yang lulus SMA dan lulus program tinggi. Iya. Ya kan. Kemarin guru besar dari Malang itu mengatakan dia prihatin dengan banyak sekarang mahasiswa S1 lulus S1 Tidak sinkron. dia tidak bekerja juga Tidak bekerja dan tidak sinkron. dan jadi pengangguran terbuka. Ya. Hah? Gitu. Sementara sekarang alternatif pekerjaan yang bisa dijalanin apa? Ojol. Ojol doang. Penuh kosmah itu doang. Ya. Hah? Semua menjadi masyarakat marahin akhirnya. Semua kan jadi marhen pada waktunya. Ya, tapi pada kondisi kayak gitu mas, kita kan akhirnya ngeliat ketika tingkat kesejahteraan itu menurun, keadilan menurun, kan sebenarnya itu berdampaknya besar buat negara. Artinya kan rasa nasionalisme itu menurun mas. Betul. Menurunnya sangat tinggi loh mas.
rasa masyarakat punya rasa nasionalisme atas memiliki tanah dan airnya, karena dia nggak merasakan keadilan tanah dirampas, semuanya di PSN kan semua. Itu kan menurunkan, dan itu kalau ukuran kita berbangsa dan bernegara kan kita kan bilang nasionalisme, orang kan nggak percaya kan akan keberadaan negara. Nah, trust itulah yang harus dikembalikan sebenarnya tugasnya Prabowo itu. Ya, betul. Nah, dia nggak membalikan itu. Tapi kalau orang bicara trust, dia harus punya integriti dulu. Ya. Kalau nggak ada integriti, orang akan percaya. Ya. Ada sebuah kemarin ya liputan dari Kompas itu ya. Pasca PMK 90 yang berikan kesempatan buat Gibran maju sebagai wapres, itu ada sekitar 1.000 orang Indonesia, anak muda seumuran kamu gitu, yang masih punya kemampuan dengan dia keluar. Itu nggak udah diekspos tuh, ribuan loh, yang mereka kerja di Singapura, Malaysia. Iya, nasionalisme kita menurut orang akhirnya. Ya kalau saya sih menurut Mas Sigit itu ya nggak masalah, ya karena faktanya. Ya, karena mereka juga merasa ya kalau di negeri sendiri mereka kerja aja hujan batu, seperti hujan batu. Kerja yang biasa aja nggak makmur juga. Iya. Paling gaji S1 berapa sih? 5 juta. Itu udah bagus. Sebenarnya kebutuhan kita. Sebenarnya itu tantangan yang besar buat Prabowo. Tapi saya sangat disayangkan Prabowo masih mengabdi ke Mulyono. Kita kan bukannya berharap Prabowo sekedar lepas Jokowi, tapi kan bukan sekedar lepas gitu. Yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Itu yang kita harapkan. Maksudnya itu untuk integritas bernegara. Jadi hukum itu nggak dianggap tumpul ke bawah. Nah itu yang menjadi persoalan. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah orang akhirnya ngeliat itu sebenarnya, Mas. Ketika Prabowo bertindaknya kayak gini, orang akhirnya ngeliat ya Prabowo juga nggak menjawab persoalan yang sebenarnya, yang apa yang diminta oleh rakyat, bagaimana untuk keadilan sosial itu sebenarnya. Ya, harusnya ini Prabowo itu menciptakan ekonomi yang benar-benar radikal lah ya. Betul. Ini, ya. Tapi sebenarnya ada yang radikal. Apa tuh? Makan siang gizi gratis, makan siang keras itu radikal, cuman radikalnya bukan untuk baik. Radikal juga, Mas. Cuman soal banyak muatan politis. Utang lagi masalahnya. Tapi kalau aku lihat nih ya di yang viral yang Pak Kolit itu kan masih tentang mengenai Prabowo ini peak kan. Itu bukti bahwa Prabowo ingin melepas bayang-bayangan Jokowi katanya. Karena apa? Karena itu kan tanda tangan di era Jokowi semua kan. Nah, mencoba belajar melepas bayang-bayang katanya. Kata pendukung Prabowo nih, benar apa enggak? Saya nggak tahu nih. Soalnya kan Prabowo kan dengan gencar kan copot semua pagar bambu, tapi dilawan sama Sakti Wahyu Tenggono itu KKP. Nah, sedangkan dia orangnya siapa? Orangnya Mulyono. Padahal udah jelas instruksi Prabowo suruh copot semua kan, gitu. Mungkin itu kali ya Prabowo mulai sedikit mau melepas bayang-bayang Jokowi. Gimana menurut? Ya memang ada upaya ke sana kan demi citra kan sebagai kepala negara yang bisa. Artinya kan Prabowo pun juga kan akhirnya kan kalau ketidakberanian Prabowo kan orang akan menganggap bahwa negara tunduk akan oligarki. Nah, poinnya akan di situ nanti. Cuman kan begini, kita ini kan bernegara yang sangat disayangkan hari kan gerakan sosial masyarakat sipil ya. Khususnya untuk kawan-kawan mahasiswa itu kan jarang berbicara peak loh. Ini kalau kata si Kolit kan yang nelayan dari Pak Kolit ya. Itu kan ngomong kejadian di Banten di Tangerang itu kondisi sama-sama kita rakyat Indonesia hari ini. Karena PSN itu bukan cuma ada di Banten aja. Ya, di banyak daerah ada. Nah, artinya ini kan kesadaran kita secara bersama. Prabowo kemarin udah punya sedikit keberanian nyali lah untuk membongkar kasus itu. Tapi kan bagaimanapun ya rakyat harus punya kesadaran sampai di sana. Karena kan kalau kita lihat begini masyarakat tadi yang kita bilang, dia kalau ditanya puas ya puas. Tapi ada lapangan pekerjaan enggak, kondisi ekonomi, dia akan jawab enggak ada. Nah ini kan sama kayak kondisi, misalnya kita ditanya kondisi Indonesia baik-baik enggak baik-baik, tapi apa yang kita harus lakukan? Nah itu yang hilang gitu loh. Ya betul. Itu yang hilang, itu di kawan-kawan mahasiswa yang harus dia lebih kritis kan untuk melihat situasi peak. Situasi peak ini kan jangan sampai juga mahasiswa terlena. Akhirnya sampai kemarin Bang Alif pas kita diskusi itu kan dia melihat oh ini ada juga nih BEM-BEM yang dibayar oleh Projo nih. Ya kan karena nggak bergerak pada situasi yang kayak gini lah. Kali dibayar Projo disponsori. Kan padahal situasi peak ini kan situasi yang sangat
sangat ironi ya sebenarnya, negara dalam negara lagi buat. Ya. Laut aja di SHM. Dan itu jadi trigger, ternyata banyak kasus juga serupa di tempat-tempat lain ya. Sidoarjo, Surabaya, Bali. Mana juga banyak. Ini harus dikawal terus sih. Tapi yang jelas kenapa akhirnya banyak elemen masyarakat sipil tidak kritis, kayak mahasiswa juga. Ya karena sekarang jadi pembungkaman yang sistematis gitu loh. Ya. Ya sekarang dengan obral izin tambang kepada Kampus. ormas-ormas agama yang nggak agama dulu Ya. kan. Ormas agama terbesar di Indonesia pun juga udah kalem-kalem gitu. Ya. Begitu ada mulianya di anugerah gelar dari OCRP, dia malah mengecam OCRP, akan ketahuan lah. Kemudian sekarang ini ke Kampus dia juga Mas. kampus ya. Kemudian ormas-ormas, ya kan? Kemarin Tempo keluarin kan edisi kemarin terakhir itu kan bicara soal izin apa? Lisensi. Izin tambang ini dikasih ke kampus supaya langkah untuk membungkam Ya, mahasiswa. sistematis begitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan kawan-kawan mahasiswa. Padahal kalau kita lihat kondisi realnya ya, infrastruktur kampus itu nggak bisa ke sana. Beberapa kampus lah mungkin bisa. Kampus-kampus besar lah, UGM, ITB, mungkin bisa lah. Tapi kalau kampus-kampus lain ini kan, ya sekelas ruko Mas. Satu kampus jadi ruko, belum bicara akreditasinya, pendidikannya seperti apa, terus dia disuruh ngurus tambang. Tapi itu visi misinya udah melenceng dari kampus sendiri kan, Ya. gitu kan, dari Tridharma Perguruan Tinggi itu gitu kan. Kan kampus itu bukan lembaga komersial yang nyari uang harus seperti itu ya, kecuali kampus swasta oke lah, nggak masalah. Misalkan kayak Harvard itu kan memang kampus swasta, tapi dia selalu mengreputasi identitasnya kayak gitu. Bukan masalah itu aja Mas, masalahnya kan yang kampus yang ada fakultas pertambangan, jurusan pertambangan cuman 3 di Indonesia atau nggak nyampe 5. Terus diserahin ke yang kampus yang nggak ada jurusan pertambangan gimana coba? Iya. Yang nolak baru satu kampus lah, UI Jogja. UI, iya. Dan forum rektor menyepakati itu. Betul. Forum rektor menyepakati itu lah anehnya. Nah kita kan, dan rektor-rektor ini kan bukan orang yang pendidikan yang rendah gitu loh maksudnya. Harusnya kan mereka bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya malah melencengkan dari cita-cita yang diamanatkan konstitusi. Ya, nah sekarang ini kondisinya memang seperti itu ya, jadi kita tuh digiring semua lah, kayak ternak gitu. Ya, di sana, ayo, ayo, gitu kan. Sadar nggak sih gitu? Dengan narasi-narasinya yang dibangun seperti itu kan. Jadi kita dihilangkan ya kritis kita, supaya kita tuh nggak banyak berteriak. Bener, sepakat. Ya kan, syukurlah masih ada sosial media, masih kita bisa bicara seperti ini. Tapi bisa besok kalau nanti bikin channel YouTube sesuai dengan undang-undang yang kemarin UU atau apa itu, Yang akan di sertifikasi atau ini ya, kita juga nggak bisa lagi seperti ini gitu loh. Pembungkaman secara pelan-pelan itu. Ya, terus sistematis gitu. Iya itu juga satu yang kemarin itu apa, PBNU kali yang mengatakan sogok boleh ya. Iya. Aduh itu kan kadang kan dengan kondisi yang kayak gini kan, sogok boleh maksudnya itu kan ngomongin, sebenarnya kan orang kan misalnya kita awam ngomongin dirinya atau ngomongin masyarakat Indonesia ya masyarakat kan orang udah pada tahu tuh kemarin orang pas pemilu kan orang udah pada fenomena kan akhirnya pemilu itu tercurang sistematis kan, TSM kan dengan melakukan bansos, ilegal kan, bukan merubah demokrasi yang lebih baik. Akhirnya kan ini sebenarnya kita kan dilihat ngomongin pribadinya atau ngomongin buat masyarakat nih, pesan buat masyarakat kan. Toh kalau orang yang berpendidikan pesannya bukan kayak gitu, dan pesannya juga yang mendidik gitu loh. Ini pesannya kan seakan-akan moral masyarakat itu gampang banget loh disokok terus disuruh diam. Walaupun ditindas. Kan sama kayak si Pak Kolit ngomong kan, masyarakat di sesama tetangganya merasa solidaritas itu nggak ada, mati kalau udah disogok. Padahal mengalami satu penderitaan yang sama. Terus kita nggak diboleh solidaritas. Akhirnya kan rasa akan sama nasib kita ini kan nggak ada. Ya. Nah itu kan 10 tahun yang dijalani oleh Jokowi. Itu zaman SBY juga sih sebenarnya. Nah lebih masif di zaman Jokowi 10 tahun ini. Nah untuk kepentingan satu keluarga. Nah makanya kan kejadian yang besar yang dibuat oleh Jokowi ini kan menurut kita ini tanggung jawab besar kita, tanggung jawab demokrasi malahan. Benar. Apapun itu kan untuk mengadili Mulyono ini harus jadi agenda besar gerakan masyarakat sipil gitu loh. Konsolidasi yang harus dijalankan. Kalau nggak akan terjadi Mulyono selanjutnya. Ya orang akhirnya ketika mengambil kekuasaan menggunakan cara itu. Tapi itu menggadaikan sumber daya alam Indonesia juga. Ketika mereka bersepakat sama
korporasi internasional atau oligarki menggadaikan juga. Toh akhirnya Jokowi juga akhirnya keluar ke borok-boroknya. Yang kita sebut tadi, banyak kasus yang disebut tadi. Ini keluar semua. Nah tinggal kan kondisi yang kayak gini kan lembaga hukum dimatikan, diperlemah. Masyarakat hari ini mau bersuara ke siapa? Iya. Salurannya kayaknya seolah-olah ada, sebenarnya nggak ada. Seolah-olah ada. Seolah-olah ada gitu. Kan selalu alasannya begini. Ya kalau ada masalah, laporin aja ke sini. Tapi juga orang tahu. Giliran kan. dilaporin, diabaikan. Terus iya. gimana dong? Kita aja misalnya kasus Blok Medan udah lapor tuh beberapa, udah 7 kali kita ke KPK. Terakhir kita lapor lagi Jokowi. Sama nggak ada respon juga. Apa alasan KPK waktu itu? Ya kan alasannya kita tanyakan, kita kan untuk nahu pimpinan kan kita mungkin nggak bisa. Sebenarnya kita pingin nanya ke pimpinan, misalnya akhirnya oh ini kan bukti-buktinya belum lengkap. Akhirnya kita berdebat. Yang tugas untuk mencari bukti itu karena KPK digaji untuk mencari bukti-bukti itu loh. Bukan tugas kita. Karena penyidik kan yang ada itu. kalau dari hukum kan secara resmi itu ada 2 ya, karena Ya. ada 3 ya. Lembaga yang punya tugas melakukan penyelidikan itu kan cuma kejaksaan, Ya. kepolisian, dan sekarang KPK. Mungkin tugasnya yang berbeda gitu ya. Mereka nggak masa kita masyarakat ngelapor disuruh buktiin gitu loh. Misalkan saya lapor pembunuhan, ya buktiin dong kalau kamu ada pembunuhan kan begitu. Kan kayak gitu. Iya. Tapi emang kalau kayak KPK, Pak Cok ini emang makin turun kepercayaan kita ini. Karena apa ya? Contoh kayak Pak Cok gitu, yang kasus Jawa Tengah, Gama atau apa, sampai sekarang nggak ini. Iya, itu. Terus kemarin ada lagi berita terkait siapa udah mati malah difitnah juga. Aduh, saya kadang mikir bener-bener nih hukum di zaman sekarang ini bener-bener tumpul ke bawah gitu loh. Memang harus direformasi semua itu, bukan reformasi itu mungkin Tumpul ke atas secara maksudnya. radikal, Iya. kayak kejaksaan, kepolisian memang. Kalau nggak gitu kan akhirnya apa? Investor juga nggak mau lah. Di Indonesia Ya. nggak ada kepastian hukum, bisa dirubah hari ini, Ya. besok. Ya, makanya kan Indonesia menuju Indonesia cemas bukan Indonesia emas ini. Malah Vietnam yang malah menuju Iya, emas. kita lama Vietnam ya. Iya. Pertumbuhan ekonomi kan bisa hampir 70%, kita 10 tahun nomornya mandat. Yang kedua, indeks korupsi kita juga jalan di tempat. Iya. Bahkan turun. Naik malah. Pernah turun sampai 40. Kacau man ya. Situasi Demokrasi turun, korupsi makin Masalahnya menguat. gini ya, korupsi merajalela, hukum nggak bisa dipegang. Ketiga, ekonomi acak adul. Dan ketiga, kita nggak punya inovasi yang bisa kita jadikan istilahnya jadiin suatu untuk bersaing di luar, nggak ada kita. Apa coba? Kita cuma bertumpu pada sumber daya alam, sawit kayak mineral kayak. Bang, kita ngasihkan sesuatu yang bisa kita jual selain itu nggak ada. manufaktur ya. Ya kan? India masih bagus loh, India itu. Banyak juga jual manufaktur semua ke Amerika kan. Bagaimana kalau dinaikin pajak? India itu masih bagus loh. Bagus Ya, India itu masih punya produk dalam negeri untuk Ya. motornya, ya kan? Mobilnya ada, kemudian sepeda motornya ada, ya Kita kan? mana SMK? Makanya nggak ada, semua bukan produk kita, ya kan? India itu masih bagus. Yang kedua juga kita harus belajar India lah, ini jauh-jauh dari kita kan secara akar historisnya, culture-nya kita sama India itu agak dekat gitu, Iya. ya kan? Orang mereka di sana masih bangga dengan pakaian tradisionalnya, kita udah nggak ada itu. Hah? Berarti deh India itu pakaian sehari itu masih pakai sehari-hari. Iya. Hah? Kita nggak ada deh. Di sini aja kita ke Bali cuma nanya karena seremonial aja lah. Ini ya, kalau mereka masih dipakai sehari-hari. Jadi intinya dulu perjuangan Mahatma Gandhi untuk Swadesi itu masih Ya. mereka ini. Karena kita yang Soekarno pengen kemandirian bangsa justru nggak diikutin. Iya. Di Sakti Sama- itu ya. Sama Fondipat dulu itu. Emang kondisi yang kita ngalami begitu kerusakan yang begitu parah ya. Sekarang yang struktural banget udah. Karena Parah. sekarang ini kan orang miskin bukan karena kamu malas atau kamu nggak bekerja. Ya karena nggak punya kesempatan untuk kaya, ditutup. Kemiskinan struktural. istilahnya. Ya itu gitu. Dulu saya nggak paham juga struktural itu gimana sih ya. Ya kita agak sulit ya ini. Ternyata setelah kita membandingkan dengan negara-negara Skandinavia, mereka pajaknya tinggi tapi hidupnya makmur. Kenapa kita pajaknya nggak tinggi tapi hidupnya juga nggak makmur? Karena kalau di Skandinavia itu urusan upah itu tinggi. Karena pemerintah bisa dipercaya. Pemerintah dipercaya dan yang korup benar-benar diadili gitu loh. Pemerintah bisa dipercaya. Mereka akhirnya ditarik
ya nggak masalah, tapi kan terdelivery apa janji pemerintah dalam masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja. Betul. Kalau di Indonesia sebenarnya pemerintahnya dipercaya masyarakat mas, cuman pemerintahnya sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Pemerintah bisa itu dipercaya oleh yang disurvei-survei aja. Iya. Akhirnya kan masyarakat ini kan, ya kan kalau kita tanya masyarakat ya sangat menaruh harapan lah sebenarnya masyarakat ini kan. Dengan cuman kan pemerintah sendiri loh yang akhirnya mereka akhirnya lebih senang menyejahterakan oligarki bukan menyejahterakan rakyatnya. Terus ketika mau pemilu lagi bansos lagi yang dikasih, mau survei bansos, pola-pola yang sama kayak Jokowi ini terus dipakai. Nah kalau pola yang kayak gini dipakai akhirnya kerusakan semakin menambah. Nah kita kan yang paling kita khawatir misalnya kayak kita sebagai mahasiswa kan terus berangkat dari anak gerakan kan. Ini kan kita kan persoalan kesadaran yang paling penting. Kesadaran untuk bersolidaritas, mengalami sama nasib ini kan yang hilang. Yes. Nah ini yang sebenarnya bagaimana sih kita menumbuhkan rasa nasionalisme itu kan bukan pada saat-saat pemilu aja, hak politik aja. Bagaimana hak ekonomi itu bicara keadilannya. Ini yang hilang gitu loh. Makanya kan ketika ya Prabowo kan ketika bicara seorang militer, oh saya punya nasionalisme yang paling tinggi. Bukan itu ukurannya. Nggak cukup nasionalisme. Nggak cukup. Nggak cukup. Orang bicara keadilan. Keadilan. Bicara nilai kemanusiaan, orang akan bicara beradab enggak? Itu kan problemnya ini yang hilang dari negara kita hari ini. Orang bicara keadilan ketika ngebandingin pajaknya Prabowo memberi kepada negara terus bandingin sama rakyat itu kan bukan masalah keadilan. Enggak beradab dong, apple to apple perbandingan itu. Ini yang kondisi ini sebenarnya Mas, yang menurut kita ya yang harus direspon. sekarang ini ada semacam kondisian pembungkaman sistematis Ya. sehingga lembaga-lembaga yang berpotensi kritis. Yang kedua, saya juga lihat pembodohan secara struktural juga, secara sistematis juga, ya kan, pembodohannya. Kan buat bodoh lah. Ya dengan adanya sekolah mahal, ya kan, akses sekolah susah. Oh makin tinggi. Bikin bodoh, dibiarin gitu. Nah, Yang kedua, pemiskinan secara struktural juga makin merajalela sekarang. Kan? Sekarang gini Mas, ketika PPN itu naik, biaya UKT itu makin tinggi Ya, Mas, naik kan? makin tinggi. Nah itu kan menambah jarak gitu loh Ya. antara masyarakat menengah untuk mengakses pendidikan makin sangat sulit, Makin jauh ya. makin sangat sulit. Nah artinya kan ini kan sangat mencederai konstitusi dong, amanat konstitusi sebenarnya, yang bagaimana pendidikan itu dibuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini yang hilang. PPN itu kan dampaknya kan sebenarnya kan 12 itu kata Prabowo, iya benar. Yang punya kampus-kampus itu kan bukan negara gitu loh. Nah, negara nyatanya nggak bisa intervensi swasta di dalam Yang jelas peraturan kenaikan PPN itu ini loh belum berubah loh. Ya, Suatu waktu bisa naik loh. Bisa naik, Semua ya. item kategori ya. barang loh. Itulah pentingnya ini Mas, suara netizen. Iya. Kalau nggak dikawal terus bahaya. Ya kemarin aja kita nggak Yang RUU Pilkada ya. bukan Minerba tiba-tiba Minerba. disahkan dalam waktu 24 jam. Itu gimana? Saking kita fokus yang kemana-mana, yang Minerba ini kan vital sekali kan buat ini. Nah, Ada di apa? Tempo itu keluarin tuh, Balil tuh adalah aktor utamanya di Tempo kan. Minerba Tempo. itu ya? Iya, Balil kayak Hambalang kan, nemu Prabowo kan bahas itu, keluarin tuh. Balil kan, itu kan Balil apa Bahlul? Ya. Sekarang gini deh. Apa nih? Kalau dari Dendin, untuk hari Prabowo ini apa sih yang perlu dilakukan oleh Prabowo gitu? ya Prabowo harus lepas dari bayangan-bayangan Solo. Itu aja kalau yang kita perarakan kita minta Oke. keberanian lah. How to-nya gimana? Prabowo harus berani melepas bayang-bayangan Mulyono. Yang kedua harus berani membuat gebrakan baru, membenahi hukum yang paling penting. Hukum yang paling, karena kan begini Mas, ketika kita bicara ekonomi kan kayak terakhir kita ngeliat tuh, ketika Luhut ketika ditanya sama Prof. Ridwan Ghazali kan dia kan akhirnya kan pura-pura kan ditanya kan sama bukannya ekonomi itu memajukan ekonomi itu, non ekonomi itu penentunya kayak birokrasi hukum Ya, betul. itu kan buat investasi masuk. Ya. Nah kalau ini nggak dibenahi kan, kalau bicara ekonomi kan angka-angka yang nongol nanti. Kalau ini nggak dibenahi, ini nggak bisa investasi, akhirnya malas. Nah Luhut kan pingin buat big family itu yang di Bali, membuat panggil korporasi semua ke Indonesia untuk membuka investasi atau infrastruktur Indonesia. Tapi kan nggak ada kepastian semua.
Nah ini kan harus berani gitu loh. Ketika kita bicara bagaimana harus berani, ya harus merubah hukum ini. Hukumnya harus dibuat kepastian. Jangan sampai hukumnya yang ini untuk menyelamatkan oligarki. Ini akhirnya orang nggak mau. Kan akhirnya terjadi penolakan di mana-mana. Kalau itu yang terjadi. Itu sih Mas yang paling penting. Dan tugas terakhir dari kita ini kan untuk menyelamatkan demokrasi, ya harus mengadili Mulyono dan mengawal proses-prosesnya lah ya. Iya, mengawal Prosesnya apa itu? Kalau aku nggak punya harapan di rezim ini, Ya. karena Apa ini jujur? kalau aku jujur ya, Ya. karena aku dari awal memang tidak pernah memilih Prabowo, karena background dia yang harus dituntaskan dulu. Karena selama dia belum bisa diadili di pengadilan, ya selama itu pula akan selalu dibayang-bayang itu. Terlepas dia berkelanjutan terhadap Mulyono, berarti dia meneruskan kegagalan dan kerusakan yang ditimbulkan selama ini. Itu aja sih. Kalau aku sih berharap di Indonesia semoga segera lepas lah dari bayang-bayang rezim Prabowo dan bayang-bayang Mulyono ini. Kalau aku jujur nggak punya harapan apa-apa. Kalau Bung Denny masih mending, lebih baik Ya, dia ini. masih optimis. Masih ada optimis. Kalau aku udah ya terserah lu deh, gitu gitu. Udah apatis ya. udah apatis kalau aku jujur aja. Ya nggak apa-apa, itu suara-suara Ya. yang harus kita ini kan lah. Benar. Ya kalau aku secara pribadi juga melihatnya 10 tahun ke depan ini kita tidak akan berubah apa-apa. Kalau lihat fondasi kita hari ini Iya, ya, fondasi ya. nggak akan berubah apa-apa. Karena apa? Salah satu hal yang aku perhatikan perkataan dari almarhum Pak Faisal Basri. Ya. Kita juga punya namanya daya saing di luar. Daya saing kita masih bertumbuh pada yang sebagai tradisional. Ya. Zaman-zaman revolusi industri awal, Iya. minerba dan hasil hutan. Iya. Ya. Kita nggak punya sesuatu yang lebih dari itu gitu loh. Itu aja kita. Dari zaman dulu juga Tapi sebenarnya itu kita aja, terbiasa ya. ya kan? Nah, artinya apa ya? Kita nggak akan bergerak di sini aja. Dan itu pasti akan dikuasai oligarki. Ya, dikuasai. Perhatikan aja, 10 besar orang di Indonesia, terkait Indonesia, itu kebanyakan bisnisnya di BKN. Iya. Gitu. Tembakau, rokok. Itu semuanya di situ. Artinya apa ya, ke depan kalau kita nggak ada perubahan yang radikal banget ya, yang fundamental, sulit. Di kampus juga nggak bisa ada inovasi yang diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, agak Lo makin jauh jaraknya kampus Ya, sama iya. kondisi realitas. ya. Makanya kalau aku pada sendiri, 10 tahun ke depan kita akan begini ya. Ya bener kan? Iya. Akan begini aja, karena aku indikatornya fundament sekarang, ekonomi kita, manajemen Hukum. kita, ya kan, nah, pemerintahan kita, Pendidikan yang carut marut. ya nggak punya sesuatu yang mengebrak. Dulu kita 10 tahun mungkin dihipnotis oleh narasi-narasi populisnya Mulyono, gitu. Ya. Sekarang kita baru sadar, oh ternyata kita mendukung rezim yang salah gitu Kita kan. yang diternakin sama dia. Iya. Oke, thank you. Thank you, Mas. Thank you.